Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua kelompok yaitu kelompok 5. Di sini nama saya di sini bisa dilihat nama saya Irfan Setiawan. Kita akan memaparkan video pembelajaran mengenai aliran dalam kriminologi. Langsung saja kita mulai. Di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu nama kelompok yang beranggotakan Norma Krismawantika dan saya sendiri di sini Irfan Setiawan selaku ketua kelompok, dan Sherly Marcelina, Anissa Nabila Alia Ramadini, Rizkullah Rafif Ananda, dan Fanya Hardianti Natasha. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu crime, kejahatan, dan logos, ilmu. Dengan demikian, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan ya, dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord yaitu pada tahun 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi yaitu berkebangsaan Perancis. Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan jika ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulanginya. Nah, di sini beberapa ahli mengidentifikasikan kriminologi. Dan para ahli tersebut yaitu yang pertama ada Edwin H. Sutherland. Criminology is the body of knowledge regarding delinquents and crime as social phenomena. Jadi di sini kriminologi itu adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Edwin H. Sutherland memaparkan kriminologi adalah seluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Nah, di sini jadi kalau kita perhatikan definisi tersebut di atas meyakinkan kita bahwa kejahatan hanya terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu memperhatikan kondisi masyarakat bila mempelajari masalah kejahatan, dan juga sebab tidak dipungkiri bahwa ada saling berpengaruh antara individu dengan masyarakat. Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu sosiologi hukum, di mana kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu disebut kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana. Langsung saja yang kedua yaitu etiologi kejahatan. Di sini merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan itu. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama yang perlu kita ketahui. Dan kita lanjut yang ketiga, penologi. Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, jadi akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Langsung yang kedua yaitu menurut W.A. Bonger. Jadi di sini kriminologi menurut W.A. Bonger ini adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Yang ketiga, menurut Mr. Paul Molino, menjelaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Di sini selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan dan dipaparkan oleh anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelina. Kriminologi memiliki berbagai aliran pemikiran. Dalam video ini kita akan membahas 3 alirannya: aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran positif. Aliran dalam kriminologi. Aliran atau dalam kriminologi seringkali disebut schools. Menurut
kepada proses pemikiran dasar dan konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Aliran pemikiran adalah cara pandang, kerangka acuan, paradigma, perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan tentang fenomena kejahatan. Aliran-aliran kriminologi diantaranya adalah aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran positif, aliran kritis, aliran pembelaan masyarakat, dan lain-lain. Dan dalam kelompok kami akan membahas aliran klasik, neoklasik, dan positif. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini muncul pada abad yang ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria. Beliau adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada kriminologi hedonis. Aliran ini dengan Doctrine of the Will-nya mendasarkan pada filsafat hedonis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaannya dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaannya. Setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap orang berhak memilih baik dan mana yang buruk. Ciri-ciri landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat dilahirkan dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi, diantaranya adalah hak hidup, kebebasan, serta memiliki kekayaan. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang diperintah. Yang keempat, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hasil asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat. Yang kelima, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang keenam, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditunjukkan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan pada kemudian hari. Yang ketujuh, setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Dalam pandangan aliran kriminologi klasik, manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada ini ya, aliran neoklasik. Aliran neoklasik bertolak dari pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa, bahwa manusia bebas memilih untuk berbuat baik atau jahat. Kebebasan memilih ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu satu, anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kejahatan karena belum mampu membedakan pengertian antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab. Aliran neoklasik tidak mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu. Walau demikian, aliran ini sangat berjasa dalam kriminologi karena yang A, pengecualian terhadap prinsip bebas termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan atas ilmu. Dan B, banyak di antara undang-undang pidana dan kebijakan modern didasarkan pada prinsip yang klasik modern. Aliran neoklasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Adanya doktrin kehendak bebas, 2. Pengakuan dari sahnya keadaan yang diperlukan, 3. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Contoh, pertanggungjawaban pidana individu hanya menjadi sebagian apabila orang tersebut mengalami kedunguan yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang dalam melakukan kejahatan.
Yang keempat, dimasukkan kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara peradilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab. Contoh, keterangan ahli dibutuhkan untuk meneliti apakah terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk aliran positif. Aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertolak pada paham determinisme tentang manusia. Paham ini mengganti doktrin kebebasan berkehendak bagi aliran positif. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada di luar kontrol sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah melakukan pembenahan sistem lingkungan, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik secara holistik. Pelopor aliran positivistis adalah Cesare Lombroso. Pada tahun 1835 sampai 1909, yaitu seorang dokter dari Italia yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern melalui teorinya yang terkenal yaitu Born Criminal. Teori Born Criminal dilandasi oleh teori evolusi dari Darwin. Dengan teorinya tersebut, Lombroso membantah mengenai free will yang menjadi aliran klasik dan mengajukan konsep determinisme. Inti dari ajaran Lombroso yaitu penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat. Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran, born criminal. Bakat jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis, aktivistik, stigmata. Lanjut, Broso mengemukakan bahwa seperti dahi yang sempit dan melengkung ke bawah, rahang yang besar dan gigi taring tajam, badan tegap, tangan lebih panjang, bibir tebal, hidung tidak mancung, dan lain sebagainya. Penggolongan dari aliran positif sendiri adalah determinis biologi, menganggap bahwa aliran sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilaku dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Yang kedua, determinis kultural, menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosiokultural yang melingkupinya. Aliran positivisme menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada segala aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari sebab akibat. Tugas kriminologi menurut aliran ini menganalisis sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Lombroso yang dikenal dengan biologikal kriminal, yang menyebutkan bahwa faktor penyebab kejahatan yaitu faktor alami dan pengaruh lingkungan. Aliran yang masih relevan sampai saat ini adalah kriminologi klasik dan kriminologi positivistik. Kriminologi klasik, aliran ini berfokus pada teori seperti teori deterensi yang mengatakan bahwa hukuman yang pasti dan cepat akan mengurangi tingkat kejahatan. Untuk kriminologi positivistik adalah aliran ini berusaha untuk menjelaskan perilaku kriminal dengan pendekatan ilmiah dan menggunakan faktor-faktor seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.